Let the show begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dunia kembali menyaksikan babak paling gelap dalam sejarah modern. Perang di Gaza, ledakan, kepulan asap, dan tangisan warga sipil menjadi pemandangan harian. Konflik Hamas-Israel bukan lagi sekedar bentrokan bersenjata. Ini adalah ujian terhadap batas moral yang dijaga oleh hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah aturan yang mengatur terkait konflik bersenjata. Hukum ini mengikat bagi semua negara, kelompok bersenjata, dan juga orang yang terlibat dalam peperangan. Nah, hukum ini dibentuk dengan tujuan sederhana, yaitu melindungi orang dalam perang, bukan untuk menghentikan perang, tetapi untuk memastikan bahwa dalam keadaan kacau sekalipun ada batas yang tidak boleh dilewati. Dan di Gaza tampaknya batas itu telah hilang. Dalam hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip inilah yang menjadi garis merah perang. Garis yang kini semakin kabur. Distension adalah fondasi HHI. Hanya kombatan yang boleh diserang. Ketika Hamas menembakkan roket ke kota Israel yang penuh warga sipil, itu pelanggaran distension. Begitu pula ketika operasi militer Israel menghantam area padat penduduk Gaza tanpa bukti jelas adanya target militer. Prinsipnya sederhana, warga sipil bukan target, tapi justru di konflik ini mereka yang paling banyak mati. Prinsip proportionality menuntut agar kerugian sipil tidak berlebihan. Pertanyaannya, ketika satu bom menghancurkan satu keluarga, satu gedung apartemen, satu kamp pengungsian, apakah serangan itu benar-benar proporsional? Precaution mewajibkan penyerang memilih cara dan sarana yang paling minim menimbulkan korban sipil, namun bukti-buktinya sering menunjukkan sebaliknya. Rumah sakit adalah zona yang steril terdampak perang. Di dalam Konvensi Jenewa 1 pasal 19 menyebutkan tegas melarang untuk menyerang fasilitas medis. Di dalam protokol tambahan 1 pasal 12 juga menyatakan fasilitas medis harus dihormati kapanpun dan setiap saat. Perlindungan hanya hilang jika rumah sakit dipakai untuk tujuan militer, yang seperti untuk penyimpanan logistik senjata atau markas dari personil perang, dan setelah peringatan jelas diperingat. Banyak laporan dari PBB dan WHO menyatakan syarat ini tidak terpenuhi dalam serangan-serangan besar di Gaza. Ketika ruang penyembuhan berupa menjadi medan perang, itu bukan sekedar pelanggaran hukum, itu pengkhianatan terhadap kemanusiaan. HHI melarang penyanderaan yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 4 pasal 34, melarang penggunaan tameng manusia, melarang kelaparan sebagai metode perang, dan blokade. Blokade di Gaza yang menghambat air, listrik, dan bantuan kemanusiaan membuka dugaan starvation warfare, yaitu bentuk pelanggaran berat dalam hukum humaniter. Kita juga tidak bisa menutup mata. Hamas juga melakukan tindakan kejahatan perang yang diatur oleh hukum humaniter internasional, yakni melakukan penyanderaan dan serangan indiskriminasi. Israel juga melakukan kejahatan perang yang mana serangan itu melalui udara yang menimbulkan banyaknya korban sipil termasuk fasilitas medis. Dalam ICC, Peradilan Pidana Internasional memiliki yurisdiksi, yakni investigasi. Tetapi investigasi ini terhambat oleh politik global yang dihadapi. Jadi hukum humaniter internasional tidak memandang siapa yang menang dalam peperangan, tetapi siapa yang melakukan kejahatan perang. Menurut HHI, solusi yang pertama yaitu gencatan senjata kemanusiaan yang bertujuan bukan untuk menghentikan perang secara permanen, akan tetapi untuk memberi waktu evakuasi dan perawatan terhadap korban. Negosiasi harus melibatkan
warga sipil sebagai prioritas utama. Nah, HI juga menjamin bahwa Gaza dan Israel sebagai warga sipil target perang. Setiap negosiasi perdamaian harus melibatkan warga sipil untuk perlindungan prioritas utama. Nah, HI juga menjamin Gaza dan Israel sebagai warga sipil senjata perang. Konflik ini telah merenggut banyaknya nyawa seseorang. Hukum humaniter internasional tidak hanya sebagai teks hukum, namun juga sebagai pelindung terakhir bagi seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya. Apabila konflik ini diabaikan, maka tidak akan pernah selesai dan penderitaan manusia akan tetap terus meningkat. Kita tidak hanya perlu perdamaian, tapi juga memerlukan keadilan. Karena tanpa keadilan, sama saja kita mengulangi sejarah penderitaan.